Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada hari ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat meskipun situasi keadaan yang cukup luar biasa kita alami beberapa bulan terakhir ini. Dalam pertemuan ini, pertama-tama Bapak mengucapkan selamat datang, selamat hadir bagi mahasiswa baru IKIP PGRI Pontianak, khususnya program studi pendidikan bahasa Indonesia kelas A sore. Dalam sapaan anak-anak muda seperti biasanya, sekarang lagi viral. Hai guys. Ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan bahagia dimanapun kita berada. Karena bahagia itu hak setiap orang. Siapa yang berhak memberikan kebahagiaan pada diri seseorang? Dirinya sendirilah. Ya, kadang-kadang kita bermewah-mewahan, kadang-kadang harta berlimpah, uang yang banyak, tapi tidak menjamin kebahagiaan ada pada diri orang tersebut. Akan tetapi meskipun kita biasa saja, sederhana saja, kita akan mampu mewujudkan diri kita untuk mencapai kebahagiaan. Dalam kesempatan ini, pertemuan pertama khususnya di mata kuliah bimbingan dan konseling, seperti biasanya tentunya dalam aktivitas perkuliahan Anda sebagai mahasiswa perlu juga Bapak sampaikan, ya, di awal-awal perkuliahan itu ada yang dinamakan kontrak perkuliahan atau sering dikenal dengan orientasi perkuliahan, di mana ada kesepakatan, ada penyampaian berbagai macam hal terkait dengan prosedur, mekanisme, proses perkuliahan. Mata kuliah ini hadir di tengah-tengah kalian, khususnya di kurikulum awal semester, tidak hanya di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, tapi hampir semua prodi yang ada di IKIP PGRI Pontianak. Dan tidak hanya di IKIP PGRI Pontianak, bimbingan dan konseling hadir di seluruh lembaga pendidik dan tenaga pendidikan. Makanya penting, karena kita merupakan lembaga pendidik, pendekatan konseling baik dalam proses pengajaran juga perlu, ya, pendekatan psikologis juga perlu kita pahami dalam mendidik, mengajar peserta didik kita. Dalam kesempatan ini, sebelum Bapak menyampaikan pengantar kuliah, Bapak pengen memperkenalkan diri. Sehingga kita harus saling kenal. Tak kenal makanya tak sayang. Kata pepatah yang kuno yang sering kita sampaikan, tak kenal tak sayang makanya tak cinta. Nah, dalam kesempatan ini Bapak pengen memperkenalkan diri. Nama saya Kamarudzaman, lahir Kubu 14 Juni 1987. Ya, berarti usia Bapak 17 tahun. Alamat Jalan Ujung Pandang, Gang Kubu nomor 5, dekat dari kampus. Nomor HP, nomor WA, nah, email juga ada kalau ada hal-hal yang dibutuhkan nantinya. Di IG saya Kamarudzaman87. Jangan lupa di follow. Ini Bapak tampilkan biar kita saling kenal, sehingga kalian kalau ke kampus kan saat ini kita semuanya menggunakan masker. Jadi takut kalian tidak kenal Bapak. Kalau ketemu di luar, nah ini udah tahu bahwa dosen pengampung saya di mata kuliah bimbingan dan konseling. Itu sekilas perkenalan Bapak. Jadi Bapak sering dipanggil di kampus
dengan Pak Zaman. Jadi pasti sering diingat tuh namanya Pak Zaman. Terus selanjutnya pengantar kuliah sampaikan dalam kesempatan ini, tentunya Bapak ucapkan selamat datang di dunia pendidikan ataupun selamat bergabung di dunia pendidikan. Nah, pendidikan itu selalu identik dengan sosok yang dipanuti, sosok tauladan, yaitu guru. Nah, LPTK hadir untuk mencetak guru. IKIP PGRI Pontianak hadir dalam membentuk, menciptakan, menghasilkan seorang guru yang profesional, yang memenuhi kompetensi sebagai seorang guru. Guru sering dikenal dan sering dikatakan salah satu golongan yang akan masuk surga. Salah satu golongan yang dipermudah untuk masuk surga. Karena apa? Karena guru merupakan jalan lurus menuju hidup selamat. Karena sering kita dengar orang tua, bahkan bukan tidak hanya orang tua, para ustadz, para penceramah, ya, para alim ulama mengatakan ada 3 hal yang kita tinggalkan setelah kita meninggalkan dunia ini. Hanya 3 yang mampu membantu dan menyelamatkan kita. Pertama, amal jahiliyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak-anak yang soleh. Amal jahiliyah ya tentunya amal kebaikan, ya sedekah kita kepada orang lain semasa hidup kita. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita sampaikan. Siapa golongan yang sering yang yang diberikan kepercayaan terhadap ini? Tentunya guru. Kalau orang lain mungkin hanya memberikan ilmu, sharing sama teman. Ya, kalau kita, didikan kita, generasi kita, beberapa generasi itu akan berkelanjutan dalam membentuk dan itu ilmu yang disampaikan dalam inti materi ceramah-ceramah yang disampaikan kepada kita. Nah, guru, makanya guru menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Baik, tentunya esensi dalam kehidupan kita tidak lepas yang dinamakan dengan uang. Orang sering mengatakan uang itu urusan apapun gampang. Bahkan anak-anak remaja sekarang, dari dulu bahkan sekarang sering dirinya ada uang abang tersayang, ada uang abang ditendang. Tapi uang bukanlah segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Tapi tidak menutup kemungkinan ya dalam kesempatan ini kita tidak menjadikan tujuan hidup kita semata-mata hanya untuk uang. Ya, karena apalagi ya kita di LPTK sebagai guru, meskipun ya gaji kita sedikit, yang penting halal. Daripada gaji kita besar dengan nominal lumayan luar biasa, tapi berakhir yang sangat menyedihkan. Karena apa? Hidup ini proses, teman-teman. Jadi para mahasiswa baru sekalian, dalam kesempatan di awal pertemuan ini, sebenarnya Bapak pengen melaksanakan piajum. Cuman masih terbatas. Untuk tahap perkenalan, Bapak akan men-share video ini. Atau sebenarnya juga Bapak pengen tatap langsung, makanya kemarin Bapak pengen tanya kalian yang ada di Pontianak. Cuman memang rata-rata ya yang mendominasi teman-teman masih di luar daerah. Oleh karena itu, ya mudah-mudahan video ini dapat menyampaikan aspirasi Bapak kepada kalian dan tidak mengurangi hikmat pertemuan kita, tidak mengurangi hikmat apa yang Bapak sampaikan dalam pertemuan pertama ini. Nah, hidup itu proses, teman-teman. Anda sekarang sudah masuk ke dunia perguruan tinggi.
tentunya ketika berbicara feedback kembali, tidak tidak secara instan Anda menduduki posisi sekarang. Anda melepas lajang sebagai seorang mahasiswa. Anda melepas lajang dari pelajar menjadi mahasiswa. Ya tentunya ini melalui proses, apalagi nanti untuk menjadi sukses ke depan. Hidup ini ibarat sebuah pohon, dari bibit, tunas, anak, ya hinggalah tumbuh besar, sampailah nanti berbuah untuk dirasakan kesuksesan kita. Ya. Makanya semua itu butuh proses. Nggak mungkin mangga itu ketika ditanam langsung keluar mangga. Apel ditanam menjadi keluar apel. Tentunya melalui proses. Kalau mau beli yang langsung, itu biasanya mahal. Mahal itu resiko. Bapak pernah beli kedondong yang sudah berbuah. Ketika Bapak pindah yang beli awalnya lebat buahnya. Tapi ketika ditanam, dipindahkan potnya, hancur satu demi satu, daunnya layu dan sebagainya. Akhirnya mati. Nah, itu resikonya. Berarti kesuksesan kita itu butuh proses apabila pengen kekal. Kalau tidak pengen kekal, biasanya sebentar. Oke. Semua dalam perjalanan hidup kita pasti akan menemukan problem, menemukan rintangan. Adik-adik dan teman-teman nanti sebagai mahasiswa, jadi mahasiswa, banyak sekali rintangan di Pontianak. Yang di kampungnya jago ngopi, akan ketemu raja-raja ngopi di Pontianak. Di kampus akan ketemu dengan pengopi-pengopi ulung. Kenapa saya katakan pengopi ulung? Ngopi secangkir ngabisinnya 8 jam. Nongkrong di wifi dari jam 8 malam keluar jam 3 subuh. Nah, itu ngopi ulung. Ya, kalau Bapak kalau ngopi secangkir itu paling lama habisnya setengah jam. Habis. Kalau mungkin teman-teman anak remaja sekarang ini ngopinya secangkir tapi diam di warungnya setengah hari. Nah, itu ngopi ulung ya. Itu yang juga menjadi pengaruh bagi kalian nanti apabila melaksanakan proses perkuliahan. Ingat, itu merupakan salah satu rintangan kepada Anda. Jangan terjebak ketika Anda tidur larut malam, Anda akan kesulitan untuk menyesuaikan diri pada perkuliahan paginya. Makanya begitu juga kalau seandainya Anda kuliah sore, kapasitas kemampuan Anda pun untuk beradaptasi sulit. Ya, nanti fisik Anda akan tidak baik ketika sering begadang dan sebagainya. Tapi semua itu ya begitu juga dengan problem-problem yang lain. Baik problem yang memang kadang-kadang kita buat sendiri seperti halnya tadi, ataupun problem-problem yang lain. Misalnya laptopnya kecurian, HP-nya kecurian, ataupun hal-hal yang lain sulit mengerjakan tugas dan sebagainya. Tapi semua itu pasti ada jalan keluar ya, untuk menuai kebahagiaan dan keselamatan hidup. Nah, ini memang pada dasarnya hidup ini pilihan, adik-adik, teman-teman. Anda memilih kuliah, teman Anda ada yang tidak memilih kuliah. Nah, ada yang memilih untuk jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, ada yang masih abu-abu, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Maksud Bapak contoh, sebagai contoh. Sekarang ini peredaran narkoba, ya, minuman keras dan sebagainya, itu contoh. Itu sudah ibaratnya sudah diatur. Kadang-kadang kita memilih ke jalan yang salah. Oleh karena itu makanya ya munculkan konsep dalam diri kita, ya, apakah kita mau berprestasi, apakah kita mau biasa-biasa saja, ataupun setelah jadi mahasiswa nih asal lulus ya
5 tahun, 6 tahun selesai, ya udah, daripada di DO gitu. Ataupun memilih gagal, semua itu pilihan kita. Kitalah yang memegang kunci kesuksesan itu, teman-teman. Tugas sudah di depan mata. Ya, Anda sebagai mahasiswa, tugas sudah di depan mata, perlu bekal dan strategi. Bekal pertama fisik. Tentunya tadi udah Bapak sampaikan, jangan sering lembur, jangan sering bergadang kalau tidak ada artinya, kata Roma Irama. Jaga fisik, fisik harus sehat, apalagi dengan nuansa saat ini, keadaan saat ini memang luar biasa, yang menguras tenaga dan pikiran, ya, wabah corona yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, jaga fisiknya dimanapun Anda berada. Ya, fisik kita harus sehat. Untuk menjadi orang yang sukses itu pertama fisiknya harus sehat untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, ini coba Bapak tes mata kalian. Meskipun ya tidak langsung merespon, kalian pasti tahu ini uang dolar. Ini uang ringgit ya. Ini uang apa ini? Uang rupiah. Positif Anda mata duitan. Karena sering kenal dengan bekal psikis, optimis dan bahagia dengan pilihan hidup. Ya, optimis dan bahagia dengan pilihan hidup. Anda harus optimis, teman-teman. Ya, setelah masuk dan bergabung di IKIP Pontianak, program studi pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, Anda harus yakin bahwa ya pilihan Anda tidak salah. Anda tidak salah memilih untuk memilih prodi pendidikan bahasa Inggris. Oleh karena itu, ya tentunya kita harus bahagia. Ya, jalani prosesnya, syukuri apa yang menjadi harapan khususnya kalian dalam di prodi ini. Psikis menerima masa lalu, menikmati hari ini dan meyakini masa depan. Selalu berpikir positif, ya jangan berpikir negatif. Karena orang yang berpikir negatif itu sering berprasangka buruk, menutup diri, defensif, dendam dan SMS. Apapun yang menjadi informasi dari dosennya, ya, tetap berprasangka baik. Ya, tetap berprasangka baik kepada orang lain. Karena kalau kita sudah berprasangka buruk, itu merupakan penyakit hati. Defensif, dendam, SMS. SMS itu senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Kalau temannya ketimpa musibah, temannya ketimpa bencana, senang ya. Ya, tapi kalau temannya sukses, temannya nilainya lebih bagus, malah dia lebih susah. Nah, ini yang tidak. Orang seperti ini dia cenderung menutup diri, rezekinya terhalau. Nah, seperti itu. Dia akan stres. Ya. Berpikir positif. Nah, ini tadi ya, kalau kita berpikir positif, insya Allah ya rezeki kita akan lebih baik. Bekal akademik. Ya. Bekal akademik ini Anda harus siapkan terkait dengan kemampuan akademiknya. Ya. Khususnya di mata kuliah kita, ini referensi terkait dengan mata kuliah bimbingan dan konseling. Ya, silabus kita juga menggunakan buku ini. Buku ini alhamdulillah karangan saya sendiri. Ini buku hijau pada tahun 2015 Bapak terbitkan. Ini buku terbaru tahun 2019, bimbingan dan konseling. Di kelas lain juga ada ya juga menggunakan buku ini. Dalam kesempatan ini mohon maaf bukan mau promosi, tapi Bapak sekiranya sehingga mengharapkan kalian benar-benar ya betul-betul memahami konteks dalam aktivitas perkuliahan, serius mengikuti proses perkuliahan, serius memahami apa yang bisa kita pelajari dalam perkuliahan ini. Sesuai dengan silabus,
ya silabus ada di daftar-daftar isi di buku ini. Nah, ini Bapak bukunya udah Bapak siapkan. Nanti kemungkinan minggu depan sudah datang cetakannya. Bapak berharap kalian bisa punya. Nanti buat list di grup untuk ya pemesanan. Ya, Bapak berharap sehingga nanti setiap pertemuan kita ketika dalam Zoom ataupun dalam video, misalnya Bapak sampaikan buka di bab sekian, kita akan minggu ini kita akan belajar ini, tambah tentang ini, kalian tinggal buka, kalian pelajari, kita berikan catatan kalau ada pertanyaan. Jadi sehingga akan memudahkan kita untuk mempelajari esensi dari perkuliahan ini. Ini penting, buku bimbingan dan konseling paling tidak ya, karena pendekatan psikologis kita sebagai guru, pendekatan konseling, pendekatan bimbingan, dan nanti kolaborasi antara Anda dengan guru BK dalam membantu siswa. Untuk buku ini harganya Rp70.000. Nah, jadi secepatnya mulai hari ini mohon di list di grup teman-teman yang ada di Pontianak, nanti bisa mengambil minggu depan. Ya. Minggu depan buku ini setelah di list, maksudnya setelah list pemesanan, misalnya kita berapa jumlahnya, 32 orang, nanti Bapak langsung pesan, ya karena pesannya di Jogja nih. Nah, jadi Bapak langsung pesan, jadi jauh. Makanya tapi agak jauh, makanya kita perlu pemesanan. Meskipun karangan kami sendiri nih, bahkan penerbitnya IKI Press, tapi pencetakannya di Jogja. Jadi harganya 70.000. Nanti info pemesanan kalian list, info pemesanan segera. Kalau bisa dalam 1-2 hari ini, ya kalau bisa Bapak tunggu sampai besok datanya udah kelar. Nanti teknis pengambilan atau teknis pembayaran yang ibaratnya yang sudah siap, misal minggu depan bukunya datang, yang sudah ada di Pontianak mau mengambil atau mau langsung mau bayar, silakan langsung kita ketemu di kampus yang ada di Pontianak. Kalaupun yang ada di Pontianak, Pak, saya buat list pemesanan dan komitmen untuk pesan, tapi mohon maaf kebetulan saya minggu depan baru dikasih uang kiriman atau 2 minggu lagi. Nah, tinggal disampaikan ke Bapak. Terus yang di daerah bagaimana, karena memang tidak bisa di Pontianak, nanti silakan japri ke Bapak, sampaikan alamat rumahnya, nanti kita akan kirim via JNT. Ya, nanti setelah kalian transfer, Bapak kirimkan rekeningnya, transfer di buku, nanti Bapak kirimkan. Nanti kita akan membahas dan mengupas sesuai silabus dalam mata kuliah ini. Ya. Ini intinya adalah bagaimana makna dalam perkuliahan meskipun kita PJJ, ya perkuliahan jarak jauh, kalian bisa memahami secara eksplisit, kita juga sesuai dengan rambu-rambu dalam proses perkuliahan. Ya, jadi setelah video ini Bapak share, nanti kalian buat list, dikoordinir oleh ketua tingkat ya terkait dengan buku ini. Jadi sehingga minggu ke depan ketemu ya tinggal kita bahas per bab. Oke, selanjutnya ini bekal akademik. Tentunya sebagai akademisi, sebagai mahasiswa jarang sekali ini merupakan maksudnya bukan jarang sekali, ini merupakan salah satu sarana, alat senjata kita. Kalau tentara, polisi itu harus punya senjata, kalau kita mahasiswa senjatanya laptop. Tapi tidak untuk kemungkinan tidak semua polisi, tidak semua tentara punya pistol, punya senjata. Ya, asalkan mau bermain ya intelijensi, otaknya bermain, insya Allah semua bisa teratasi. Maksudnya jangan paksakan diri kalau seandainya memang belum mampu punya laptop. Nanti
ada jalannya, ada rezekinya, ya sedikit demi sedikit. Jangan paksain orang tua Anda karena Anda baru bayar daftar ulang sehingga harus membeli membeli laptop gitu kan lumayan harganya sekarang ini. Tapi kita tentunya tidak kalah dengan tukang beca ini, ya sambil menunggu orang yang naik beca dia malas sudah ada punya laptop. Bekal sosial ya kita harus punya komunikasi empatik teman-teman. Komunikasi empatik itu ya paling tidak ketika dalam komunikasi jarak jauh saat ini, ketika dosen menyampaikan, dosen menginstruksikan di grup, itu Anda harus punya empatik, balaslah, ya kasih tanggapan apa yang disampaikan dosen Anda. Jangan apa adanya, jangan ya dia diam saya udah tahu, udah lihat, dah. Nanti dosennya melihat tuh mana yang melihat, mana yang belum gitu. Mana yang merespon, mana. Ya karena itu salah satu empatik kita gitu. Bekal ekonomi Anda sudah jelas, ya bekal ekonomi sebelum masuk ke IKIP udah daftar ulang ataupun yang udah di Pontianak dari daerah sudah mengeluarkan ekonomi. Mau tidak mau memang sukses itu mahal. Ya, untuk menjadi orang yang hebat itu butuh perjuangan. Ya, kadang-kadang kita banyak mengeluh. Banyak mengeluh artinya apa? Banyak mengeluh begini. Sering daftar ulangnya sulit, tapi harga ya misalnya ketika mau daftar ulang nih, oh Allah Pak enggak ada punya uang, bisa enggak diundur, bisa enggak ini. Tapi tapi barusan dia beli handphone Android yang harganya jauh di atas daftar ulangnya. Nah, ini juga perlu perjuangan tadi, perlu pengorbanan. Anda harus memprioritaskan mana yang lebih prioritas gitu. Misalnya sebagai contoh, ada sepeda motor, ada celana. Iya. Pilihan dua pada orang, mau sepeda motor ke mau celana. Memang sepeda motor harganya mahal. Ya, kalau dikasih pasti mau sepeda motor kan. Tapi mau pakai sepeda motor tapi tidak menggunakan celana. Nah, otomatis yang prioritas dululah. Yang prioritas mana yang lebih penting kan. HP sedang-sedang sajalah. Android yang biasa-biasa saja. Ya, jangan terlalu mahal. Jangan lawan-lawan kamera dengan kawan dan sebagainya ya. Adu-adu kamera. Ya, ini terbaru. Nah, jangan. Ya, begitu juga ketika seandainya ditawarin dari dosennya, misalnya, oh ini untuk referensi, ini buku yang harus dimiliki. Nah, tapi banyak hal inilah untuk inilah ini. Nah, itu ya ibaratnya skala prioritas yang penting bagi Anda karena itu tadi sukses itu butuh perjuangan. Ya tentunya ya kita berharap semuanya Anda sukses selama belajar di IKIP PGRI Pontianak, belajar di prodi bahasa Inggris. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesuksesan, diberikan kebahagiaan, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin demikian video ini yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat mengawali perkuliahan kita. Insya Allah ke depan mudah-mudahan kita bisa saling kenal, mudah-mudahan kita saling memahami, saling mengerti, ya, sehingga terjalin komunikasi yang baik antara kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.